6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam untuk yang baru bergabung barengan Dede Firdaus untuk kesempatan di hari ini ya. Di hari Rabu 30 Juli 2025. Jadi kita di program spesial Kita Indonesia Sesungguhnya. Malam hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan founder Ruang Sosial, di mana tema kita hari ini empati dalam aksi. Sudah bergabung via Google Meet malam hari ini ada founder Ruang Sosial, Kak Rifda Hidayatunisa. Selamat malam, Kak Rifda. Kak Rifda, ini lagi di mana ini ceritanya? Di rumah? Ini di rumah, Kak. Saya. Apa di kosan? Kenapa? Di kosan apa di rumah? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Wah, saya lihat juga kayaknya di belakangnya ada selempang-selempang kebanggaan gitu ya. Waduh, saya jadi malu ini. Hanya pajangan saja sih sebetulnya. Oh gitu, ya pajangan tetap aja tapi ya. Sampai ada medali itu ya. Ada, iya. Oke, jadi teman berdua Kak Rifda ini adalah founder dari Ruang Sosial. Mungkin Kak Rifda boleh diceritain dulu Ruang Sosial itu apa sih? Oke, Kak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifda Hidayatunisa. Saya dari Pandeglang. Kebetulan saat ini sedang menggarap pergerakan untuk ruang sosial gitu, Kak. Iya. Ruang sosial ini sebetulnya sama dengan komunitas-komunitas yang lain gitu. Kami bergerak di bidang sosial tentunya gitu, seperti itu. Tapi kami mempunyai beberapa identik gitu dengan ruang sosial ini gitu, seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya memang ini sebuah wadah gitu ya, komunitas untuk mereka yang berbagi sosial gitu, kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, Kak Rifda ya. Betul. Apa yang spesial dari ruang sosial ini? Kegiatannya seperti apa? Kebetulan ruang sosial ini sudah berdiri ya. Nggak berdiri ya sih, Kak, maksudnya terbentuk gitu ya. Nggak dapat tempat duduk apa gimana itu? Kenapa? Nggak dapat tempat duduk itu berdiri ya? Iya, kalau berdiri nggak dapat tempat duduk, Kak. Nah, maksudnya gimana? Terbentuk selama 2 tahun. 2 tahun. Diresmikan pada tanggal 20 Mei 2023 dan kemarin 20 Mei 2025 ini menginjak 2 tahun gitu, Kak. Terbentuknya ruang sosial ini gitu. Alhamdulillahnya kami berkonsisten untuk bergerak di bidang sosial. Apa aja kegiatan ruang sosial ini? Yang pertama adalah membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok desa dan juga susur jalan, berbagi makanan untuk duafa jalanan gitu, seperti itu, Kak. Nah, yang identiknya ini adalah kita ini menyusuri pelosok-pelosok desa yang ada di Kabupaten Pandeglang gitu, melihat keadaan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Seperti itu, Kak. Banyak sekali perjalanan atau lika-likunya gitu. Kita melihat pelosok Pandeglang ini seperti ini gitu. Seperti yang nggak terbayang gitu tuh. Ternyata seperti ini untuk pelosok Pandeglang gitu tuh. Iya, tapi memang Rifda ini asli putri daerah ya, dari Pandeglang ya? Iya, betul. Saya ada di Kecamatan Mandalawangi. Tapi kalau ngomongin tentang tadi kan berarti terbentuknya 2 tahun ya, Kak Rifda ya? Betul. Ini gimana awalnya akhirnya punya tergerak hatinya untuk membuat kegiatan sosial? Nah, ceritanya tuh saya bersama teman-teman, kebetulan saya pribadi nih karena suka ya namanya kegiatan dari sejak MTS ataupun sekolah, kuliah sampai sekarang pun sudah menikah masih tetap konsisten berkegiatan gitu, seperti itu. Nah, saya juga kayak suka jalan-jalan. Gimana nih caranya jalan-jalan ini bermanfaat gitu tuh. Nah, saya bersama teman-teman, ayo kita buat gerakan di mana jalan-jalannya bisa bermanfaat gitu. Nah, dibentuklah ruang sosial ini gitu. Tapi karena kan untuk membagikan Al-Quran ke pelosok desa itu pasti kita kan jalan-jalan nih ya, Kak ya. Yeah. Kayak kita menyusuri gitu kan gitu. Nah, itu salah satu senang juga gitu. Oh, ternyata gitu ada tempat-tempat seperti ini gitu di daerah kayak gini, di daerah sini, sana sini gitu kan, dan bertemu dengan banyak orang, berbagi pengalaman dan juga banyak sekali rintangannya seperti itu. Intinya awalnya karena suka jalan-jalan, makanya dibuat komunitas seperti ini gitu, dan teman-temannya juga suka juga gitu sama jalan-jalan ini gitu, yang bermanfaat kayak gitu sih, Kak. Berarti seru juga ya jalan-jalannya sambil beramal gitu ya? Iya, jadi pengennya jalan-jalannya bermanfaat gitu, makanya dibentuk gitu. Tapi alhamdulillahnya
tetap konsisten dan teman-teman pun tetap semangat untuk berkegiatan ini gitu. Tapi sebelumnya Kak Rifda ini latar belakangnya apa sih, mahasiswa kah waktu membuat kegiatan sosial ini? Waktu membuat ruang sosial ini sudah selesai kuliahnya, pas sedang kerja gitu. Nah, kayak gabut pulang kerja gitu, pas weekend nih, waktu weekend kan kayak Sabtu Minggu ngapain lagi ya gitu tuh, kayak kerja kan sampai hari Jumat nih, ya udah deh akhirnya gitu kan sama teman-teman, terus kayak Sabtu Minggu itu kumpul yuk jalan kemana gitu kan, kayak kok nggak bermanfaat gitu kan, akhirnya ya udah deh dari situ sama teman-teman ya udah kita buat bentukan komunitas ini gitu. Awalnya sebelum dibentuknya sesudah kuliah gitu. Jadi setelah lulus kuliah akhirnya tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan sosial ini gitu ya. Ya. Sama teman-temannya, teman-teman apa? Teman-teman kampus, kerja, atau di lingkungan rumah? Dulu di organisasi juga ada gitu tuh. Jadi setelah lulus kuliah masih ada ikut organisasi. Nah dari situlah teman-teman di situ gitu tuh yang mau gerak gitu untuk membentuk ruang sosial ini gitu. Dan awalnya memang saya juga gitu yang pertama gitu ya, kayak kita jalan-jalannya gimana ya biar bermanfaat gitu. Ayo teh kita bentukin aja yuk gitu. Kayaknya lebih seru nih gitu tuh. Dan itulah sama teman-teman organisasi juga, bukan teman yang kampus atau teman kampusnya gitu. Oh, jadi memang kalau bisa dibilang kegiatan sosialnya sudah ada dari zaman kuliah gitu ya? Ya, kalau untuk kuliah dulu juga memang gitu kan sering ikut organisasi, sekolah juga ikutan juga gitu organisasi. Cuma untuk kuliah tuh ada yang namanya kan kalau di sekolah PMR ya kayak kuliah KSR. Nah, KSR itu kan kemanusiaan. Nah, saya masuk itu ternyata seru gitu. Nah, ikutan kegiatan ke gempa yang kena bencana, gempa bumi, angin puting beliung di daerah Cibaliung, Pandeglang sana gitu kan, ikutan, ternyata seru. Nah, dari situlah kayak nanti suatu saat inginlah gitu buat kegiatan kayak gini juga gitu. Oh, berarti anak PMR ini ya? Berarti siapa ini Badan Palang Merah? Gimana? Badan Palang Merah siapa berarti nih? Tahu nggak nih? Bapak Palang Merah. Karena udah nggak ada di situ gitu. Ya udah lupa gitu ya. Iya, karena udah nggak masuk ke situ lagi. Ikut KSR itu hanya 1 tahun doang, jadi hanya ikut-ikutan pas udah ada kegiatan baru lagi, ya udah gitu. Jadi akhirnya nggak diikutin. Tapi kegiatan memang latar belakangnya sama kegiatan-kegiatan sosial sangat erat gitu ya. Akhirnya bisa dibilang ini terpanggil lah ya buat kegiatan sosial ruang sosial ini. Iya. Apa yang melatar belakangi waktu Rifda ini bikin acara ruang sosial ini? Apakah melihat daerah-daerah sekitar Pandeglang atau melihat lingkungan rumah atau gimana? Ya, sebetulnya untuk tergerak ya Kak, untuk tergerak adanya kegiatan ini memang pada saat kita survei atau kita jalan-jalan gitu, melihat pertama yang gerakan Al-Qur'an gitu ya, kayak kita melihat TPK ini banyak sekali kebutuhannya gitu kan. Saya datang ke situ, kita bisa ngajuin nggak juz amma, Iqra, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak yang butuh. Selama ini pemerintah kemana gitu kan. Berpikirnya seperti itulah. Akhirnya dari situlah saya mencari relasi, mencari gimana nih caranya kita bisa bantu daerah Pandeglang gitu kan. Itu. Makanya dari situ saya cari relasi, saya cari partner-partner gitu kan. Kayak kita dapat nih salah satu yayasan yang memang mau bekerja sama dengan kita, dan kebetulan pun itu ranahnya di Indonesia gitu kan. Kita bekerja sama dengan yayasan tersebut. Akhirnya kita membantu untuk TPK atau pengajian sekolah, yayasan dan lain sebagainya untuk membagikan Al-Qur'an. Itu salah satu kegiatan yang Al-Qur'an. Kalau untuk yang susur jalan, berbagi makanan gitu kan, saya sering melihat keluar sana sini ada yang pengemis lah, yang duduk sampai kehujanan, sampai dia harus mungut dari rongsokan, dari tempatan. Prihatin sekali ya kayak gitu tuh. Nah, dari situ terbangun gimana caranya kita juga bisa membantu para pengemis juga untuk biar makan yang layak gitu. Berarti memang dari lingkungan sekitar ya yang makanya kira tergerak hatinya juga gitu ya Kak Rifda ya. Tapi pertanyaannya tadi, walaupun salah satu memang ada yang kerjasama gitu ya, salah satu yayasan, yang lainnya dari mana misalnya? Apakah memang ada sponsor, donatur gitu ya untuk mensupport kegiatan ruang sosial ini? Ya, kalau misalnya untuk
Al-Quran kan dari kita bekerja sama dengan yayasan ya. Mm-mm. Kalau untuk kegiatan lainnya kadang kita patungan gitu Kak, Mm-mm. dari uang kita pribadi Mm-mm. dijadiin kan untuk berbagi nasi tersebut. Mm-mm. Kadang ada donatur yang ngasih juga gitu. Mm-mm. Kadang pribadi kita ayo kita ada berapa nih sisa gitu kita buat kita kasih untuk yang membutuhkan tersebut. Kalau misalnya untuk yang bagi nasi itu ya Kak, kalau Mm-mm. itu karena kita sudah berkolaborasi dengan yayasan tersebut. Oke, kalau yang Quran memang sudah ada yayasan yang kerjasama gitu ya. Tapi kalau untuk yang donasi makanan, pure dari anggota berarti. Iya, termasuk dari kantong sendiri, Rifda sendiri ya. Betul. Itu maksudnya gimana ya? Itu kan memang kegiatan beramal gitu ya. Tapi memastikan untuk teman-teman yang tergabung untuk ikutan acara ini, ayo dong sisihkan untuk kita memberikan kepada orang lain. Itu gimana ngaturnya? Nah, Ada iuran wajibnya atau uang kas atau gimana? ya, jadi gini Kak, karena memang kita kesepakatan nih dalam program ini kita ada kesepakatan katanya kayaknya berbagi yang kayak gini nih bagus nih gitu. Gimana kalau misalnya nanti kita bisa juga pakai iuran kita gitu kan, kayak misalnya ada uang kas per bulan gitu seperti itu. Iya. Jadi karena kalau kegiatan yang ini tuh kayak dadakan juga gitu Kak. Jadi sebulan kadang sekali gitu tuh. Ayo kita ada rezeki nih, ayo kita berbagi gitu seperti itu. Oh, jadi memang bisa dibilang ketika misalnya uangnya terkumpul atau misalnya ada donatur yang mau berbagi baru gerak gitu ya. Tapi ada ininya nggak? Ada jadwal pastinya nggak? Misalnya kayak bagi Quran, gimana? Kalau jadwal pastinya sih hari Jumat sih Kak. Hari Jumat, Jumat berkah berarti ya? Ya, kita emang ambilnya ke situ sih Jumat berkah susur jalan. Jadi kapan tuh kegiatannya biasanya? Sore hari? Habis Jumat. Oh, habis Jumatan ya, baru ada susur jalan. Jalan-jalan gitu kan, biasanya kan para duafa jalanan itu atau pengemis itu kan ada di pinggir-pinggir tuh ya, maksudnya lagi duduk kan, ada yang lagi jalan sambil itu gitu. Nah kita kasihin di situ gitu sambil kita di motor gitu. Ada kadang ke tukang parkir yang ada di Alfamart atau Indomie juga gitu. Itu dapat berarti sasarannya memang siapapun yang ada di jalan yang membutuhkan dikasih gitu ya. Yang benar-benar membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan ya. Saya setuju itu ya. Harus garis bawahi yang benar-benar membutuhkan ya. Iya, memang berbagi itu ke siapapun ya. Iya. Ada juga yang misalnya di masjid habis salat Jumat dikasih coba bisa. Ininya gitu ya, sasaran seleksi itu, gitu ya. Benar. Yang benar-benar kayak ya udah deh mungkin ya yang untuk yang keluar masjid di rumah masih disediakan makanan gitu kan. Iya, kan. padahal nggak tahu lauknya udah habis di rumah. Ya? Padahal lauknya udah habis di rumah. Ya kan maksudnya istilahnya masih bisa mampu untuk Iya. Karena misalnya yang pengemis atau yang pemulung gitu gimana nih iya, gitu betul. untuk makan pun kayak masih bingung gitu, makanya kita sasarannya ke situ gitu. Jadi memang lebih selektif lagi memilih targetnya gitu ya, yang dikasih ini siapa. Ya, biasa kalau gerak berapa orang? Udah. Kami kalau untuk tim ya Kak, timnya ini cuma ada 5 orang. 5 orang. Ya, cuma ada 5 orang gitu tuh. Coba kalau misalnya untuk gerak ya siapa aja gitu, tapi alhamdulillahnya 5 orang ini konsisten ketika ayo kita ada kegiatan ini, ayo kita berangkat gitu. Semangat gitu ya. Ya. Ada ini nggak cerita misalnya selama melakukan susur jalan ini, ya bisa dibilang mungkin pengemisnya ada yang menolak atau mintanya uang misalnya, atau ada cerita apa yang bisa dibagikan? Sebetulnya kalau misalnya untuk dikasih yang untuk para pengemis ini nggak ada sih ya Kak, nggak ada untuk minta uang. Cuma pas kita kasih ke pengamen gitu tuh, ya udah dikasih malah minta Kak uangnya mana gitu. Itu tidak ya ada di daerah Pandeglang lah ya, kita pengamen kita kan kita ya udah deh kita kasih aja gitu kan pengamen. Nah kita sudah gitu dia malah nyodorin ininya topinya gitu, kayak nih katanya gitu, ini uangnya mana gitu kan. Berarti dia masih ini juga gitu, makanya udah dikasih juga gitu, walaupun tidak seberapa gitu, semua membantu gitu. Jadi memang itu ya, makanya harus selektif untuk ngasihnya yang benar-benar membutuhkan gitu ya, karena cerita-cerita seperti itu pasti ada ya. Iya, karena ada aja gitu tuh, apalagi yang bagi Al-Quran atau yang pengemis tadi gitu, ada aja hal-hal yang memang masih diingat gitu sampai sekarang walaupun udah berjalan 2 tahun gitu. Berarti untuk targetnya biasanya ruas jalan yang sama atau tiap minggu misalnya cari lagi jalan yang lain atau gimana? Beda-beda sih Kak, kadang ke pasar Pandeglang, kadang ke arah
Mandalawangi, kadang ke Mm-mm. arah Labuan kayak Mm-mm. gitu. Karena kan kita memang ranahnya kabupaten gitu. Mm-mm. Jadi dimanapun intinya di Kabupaten Pandeglang, tapi belum sempat ke pelosoknya juga sih kalau untuk berbagi nasi itu gitu. Iya, kecuali nanti donaturnya banyak, siapa tahu bisa gitu ya. Iya kan. Siapa tahu nanti kita bisa ke Ujung Kulon juga, kita berbagi nasinya. Waduh, luar biasa tuh, sampai badak-badak dapat itu kalau saya Ujung Kulon ya. Ya bisa jadi. Karibda, ini emang asal dari mana sih? Asli Pandeglang kah? Daerah mana? Kuliah Ya. di mana? Kalau misalnya asli Pandeglang Mm-mm. dari Kecamatan Mandalawangi, Desa Nembol, kuliahnya di Unma. Mm-mm. Itu di Unma. Oh, Matal Anwar. Ya, Matlaul Anwar. Oke. Jadi Dong. jadi memang asli orang Pandeglang gitu ya. Dedikasi dirinya memang untuk Pandeglang, akhirnya membuat kegiatan-kegiatan serupa. Iya betul. Suka dukanya apa sih selama melakukan kegiatan sosial gini, Rif? Suka dukanya, sukanya senang sih Kak, karena buat banyak orang terbantu ya, walaupun Iya. kita karena intinya manusia ini kan harus bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Dukanya banyak nggak banyak sih Kak, karena ya dibuat happy juga gitu karena bareng-bareng sama teman-teman, dan juga emang nggak ada pikiran ya, kegiatan ini tuh beban gitu. Iya. Nggak ada kata tadi karena suka jalan-jalan ya, kalau misalnya kita keluar berarti jalan-jalan dong gitu kan. Terus udah gitu kayak sukanya paling kalau misalnya namanya kegiatan lapangan ya, kita kepanasan iya, kehujanan iya gitu sih Kak, paling kalau misalnya Dukanya itu aja ya, masalah misalnya di lapangan gitu ya. ya paling gitu kalau misalnya ini. Ada ini nggak, misalnya apa ya namanya, keinginan untuk membuka donasi atau misalnya datang ke perusahaan atau ke mana gitu untuk membuat penggalangan dana lah misalnya. Ya, kalau untuk penggalangan dana kita sering juga sih Kak, justru kita memang dari situ kan kalau untuk kegiatan atau untuk penyaluran gitu kan, distribusi makanan. Tapi kalau untuk saat ini ya karena masih berjalan ya, bertahap, belum apa-apa, jadi masih minim juga gitu untuk ke perusahaan apalagi gitu. Dan kita kan basicnya masih komunitas, sedangkan perusahaan biasanya hanya yang untuk mempunyai legalitas seperti itu. Yayasan gitu ya. Makanya biasanya harus punya legalnya seperti apa, harus punya proposal. Ini kan juga harus dipikirkan berarti ya. Betul, karena kami masih komunitas main-main gitu, tapi insya Allah bermanfaat. Main-main, jalan-jalan, tapi bermanfaat, itu yang penting ya, Rif. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada yang denger nih orang Pandeglang, atau mungkin tadi Nambu ya? Nembol. Oh, Nembol, beda. Iya. Ini gimana, Pak? Jauh sekali. Jauh ya? Gimana caranya misalnya kalau pengen gabung, ada Instagram atau apa yang bisa dikontak, misalnya mau lihat kegiatannya? Boleh untuk sobat sosial di sana atau teman di luar sana, di luar Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Provinsi Banten. Kalau misalnya mau pengajuan Al-Quran, boleh ke ruang sosial dengan syarat tertentu, boleh cek Instagramnya, kegiatan kami di post di sana, informasi di sana di @ruangsosialhumanity seperti itu. Karena kami berkolaborasi dengan Yayasan Amirul Ulumah yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia seperti itu. Jadi nanti ketika ada open recruitment atau open relawan gitu ya. Al-Quran, bisa cek Instagramnya seperti itu. Ini ya, yang warna-warna pink ini ya, Instagramnya ya. Warna pink, jadi itunya juga warna pink. Oh gitu, enggak, saya nggak percaya. Itu headphone-nya warna biru. Apanya? Itu headphone-nya warna biru tuh. Oh, ini karena ini punya adek. Oh gitu. Tadi gimana, ada kerja sama dengan yayasan dari Malaysia atau gimana ceritanya? Iya, jadi untuk Al-Quran kita bermitra. Jadi sudah mitra Yayasan Amirul Ummah. Mereka tuh yayasannya untuk pusatnya ya Kak, ada di Malaysia. Kalau untuk cabangnya di Indonesia adanya di Depok. Jadi kami berkolaborasi dengan Yayasan Amirul Ummah, mitranya. Dan sebetulnya ruang sosial ini kalau mitra Al-Quran ini ranahnya Provinsi Banten. Jadi mau Tangsel, Serang, Cilegon dan lain sebagainya Provinsi Banten bisa untuk mengajukan Al-Quran gitu. Cuma saat ini khususnya masih di Serang dan Kabupaten Pandeglang seperti itu. Jadi kami berkolaborasi dengan itu. Kadang ini juga kemarin baru dikirim 1000 Al-Quran untuk kita salurkan di pelosok Kabupaten Pandeglang. Itu gimana ceritanya bisa punya link ke yayasan tersebut? Ceritanya dulu karena di Pandeglang ini ada salah satu pondok yang kebakaran Kak. Oh gitu. Nah, itu pertama kali terbentuknya ruang sosial. Nah, gimana nih caranya
saya pribadi ya, saya cari di Instagram ya, kayak ini gimana ya caranya biar bisa bantu, ini basicnya pondok, berarti otomatis kebutuhannya Al-Quran atau kitab. Iya, betul. Saya carilah di situ wakaf Al-Quran, saya cari, terus dari itu muncullah Amirul Rumah IDN. Saya WA ke Amirul Umah tersebut. Nah, kebetulan mereka juga sedang mencari titik di mana titik tersebut yang memang pelosok, dan kebetulan Banten ini belum mereka cover ya. Distribusikan. Jadi kebetulan dong gitu kan, akhirnya kita tektokan lah gitu kan lewat online. Setelah itu yang dari yayasannya pun datang ke sini gitu kan, ke Pandeglang untuk menyalurkan tersebut. Dari situlah ditanyakan di sini tuh kira-kira di mana lagi ya yang ada TPQ. Saya bilang Pandeglang banyak Pak gitu kan, karena basicnya memang kayaknya pesantren banyak gitu di sini, karena Pandeglang memang biasanya seperti itu, santri gitu kan. TPQ juga banyak. Oh boleh tuh kalau gitu kirimin dong dokumentasinya. Akhirnya saya kirimin, ya udah di ACC, akhirnya dikirim 1000 Al-Quran tiap 3 bulan sekali. Sampai sekarang kita masih bekerjasama dengan Wah, berarti ini bisa dibilang rezeki ya dari Rifda dan teman-teman ya. Akhirnya ya bisa dibilang ini kebetulan yang sangat bermanfaat ya. Akhirnya sampai sekarang kerjasamanya masih terus berlanjut. Iya. Betul, dan memang dari yang Malaysia juga sering datang ke sini kemarin, minggu kemarin banget nih gitu kan. Baru banget yang dari Malaysia mahasiswa 2 orang untuk menyalurkan bareng dengan kami gitu. Jadi yang dari Malaysianya pun ikut distribusi Al-Quran tersebut gitu. Ke Pandeglang datang langsung. Kan kayak gimana ya Kak, kita ketemu sama Malaysia gitu. Iya, betul. Itu sangat apresiasi sekali untuk diri bisa bertemu dengan orang luar gitu. Menurut saya pribadi. Itu sebagai pengalaman ya luar biasa pasti dari Rifda dan teman-teman. Berarti kapan nih waktu paling dekat? Tadi kan 3 bulan sekali ya untuk distribusi Al-Quran. Kalau dalam waktu terdekat di kapan ini? Kalau misalnya untuk sekarang nih kita masih kemarin kita sudah menyalurkan juga gitu kan ke Kecamatan Cibut minggu ini. Jadi setiap minggu gitu, hari Minggu kita penyaluran juga gitu Kak. Jadi 1000 Al-Quran itu nggak langsung semua dibagi, dibagi tiap minggu gitu ya? Ya, karena kan ini berbentuknya komunitas, yang lain juga ada kegiatan-kegiatan gitu kan. Suami juga kerja juga gitu kan, suami juga ikut membantu. Teman-teman yang lainnya juga ada kerjaan, saya juga ada kerjaan. Jadi kita kegiatan ini di hari Minggu untuk membagikan Al-Quran tersebut. Gitu. Ya capek juga kalau 5 orang bagi 1000 Al-Quran ya. Iya, makanya di-packing kayak paket gitu Kak. Iya, jadi dibagi-bagi ya. Untuk pemilihan targetnya tuh gimana? TPQ-nya atau tempat tadi seperti madrasah atau yang lainnya gimana pemilihannya? Sebetulnya kalau untuk pemilihannya kita nggak ada kriteria sih Kak. Siapapun itu karena dari visi misi yayasan pun siapapun itu membutuhkan Al-Quran kita kasih. Jadi nggak perlu kayak diselektif dulu. Yang penting ada dan juga tepat gitu sasarannya, karena pernah juga kita membagi Al-Quran ke masyarakat 300 Al-Quran langsung hari itu kita bagikan gitu ya. Wah, ini sepertinya terputus ya. Nanti kita coba hubungi kembali teman Pro 2. Kita break sebentar. Satu lagu untuk kamu yang kita putarkan di Pro 2. Teman Pro 2 masih di Kita Indonesia malam hari ini ya. Kita kembali terhubung dengan ruang sosial. Ada Kak Rifda Hidayat. Halo Kak Rifda. Halo. Jadi tadi sempat terputus sebenarnya obrolan kita di malam hari ini. Jadi paling dekat nggak apa-apa. Ini paling dekat berarti kegiatannya yang wakaf Al-Quran tadi kapan? Minggu ini? Tiap hari Jumat atau gimana? Kenapa? Tiap hari Jumat atau gimana? Enggak, bukan. Kalau untuk berbagi Al-Quran itu wakaf di hari Minggu Kak. Oh, hari Minggu. Iya, jadi kan kalau Jumat itu masih hari kerja ya. Kita dialihkan ke weekend. Berarti ya bisa dibilang akhir pekannya di ruang sosial ya kegiatannya ya? Betul. Makanya itu maksudnya tadi dibentuknya itu karena hari Minggu nih maksudnya hari weekend gitu kan. Kayak ngapain gitu ya? Ingin main tapi yang tadi gitu bermanfaat. Akhirnya ada kegiatan ini. Oke. Karena udah ini ada nggak sih yang mungkin jadi sebuah impian atau goals-nya gitu ya dari Kak Rifda dan teman-teman di ruang sosial ini bikin kegiatan serupa ini, apa sih harapannya ke depan? Harapannya itu
sebetulnya memang ingin menjadi apa ya, sebuah ruang atau Wadah gitu sebuah ya. yayasan juga gitu sih Kak, Mm-mm. kayak yang lainnya, lembaga yang lainnya, akan tetapi Mm-mm. kayak ada identik juga gitu, gimana apa namanya, ruang sosial ini masih berkonsisten untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu. Mm-mm. Harapannya tadi intinya tetap konsisten gitu, nggak sampai apa yang namanya kita organisasi non profit nggak ada honor atau gaji sama sekali gitu ya Mm-mm. Kak. Mm-mm. Bisa aja kayak mati di tengah-tengah gitu, ataupun Iya. vakum di tengah-tengah. Intinya harapan yang saat ini yang terdekat atau yang apa namanya ke depannya itu ya tadi intinya tetap konsisten dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, juga menjadi sebuah lembaga yang resmi gitu. Wah, amin. Agar lebih dilihat pemerintah lah Iya. intinya. Siapa tahu dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Betul, tapi ada juga sih yang ngadu-ngadu gitu Heeh. kan, kayak berkat ini nih adanya komunitas ini kita jadi bisa ngajinya lebih semangat lagi Oh karena punya gitu. baru gitu tuh, karena kita ngajuin kemana-mana nggak di ACC, makanya kayak Wah. enggak Mm-mm. gitu. Wah, itu pasti merinding ya, bikin kebanggaan tersendiri. Wah, Iya bermanfaat juga kan nih. Kak, kayak Heeh. "Ibu serius ini nggak ada sama sekali yang bantu gitu Iya. kan." Iya teh katanya gitu, makanya ini adanya ini sangat membantu sekali, sedangkan di sini apa namanya Al-Qur'annya ini udah nggak ada apa ya sampulnya gitu Kak, Mm-mm. sampulnya nggak ada, terus Mm-mm. udah robek-robek, gimana sih Mm-mm. Al-Quran zaman dulu gitu kan. Iya. Nah, mereka ada dua Al-Quran yang masih bagus gitu, mereka ngajinya harus Gantian. gantian gitu. Nah pas kita Wah. salurkan ke situ, makasih banyak ya, ini sangat Mm-mm. bermanfaat banget gitu kan. Jadi ya Allah ini beneran gitu kan sendiri gitu, ini beneran kok gitu. Beneran belum ada, iya saya belum ada, katanya kita ngajuin kemanapun harus ada legalitas, padahal Wah, kita cuma iya. rumahan gitu. Makanya dari situ lah semoga gitu kedepannya tetap konsisten gitu, Iya, karena ini. tadi ya untuk seperti ini pun rasanya kok dipersulit gitu, Mm-mm. padahal Mm-mm. Ya, ini saya bilangnya keren sih memang ya. Apalagi bisa dibilang ini tepat sasaran akhirnya gitu untuk mereka yang membutuhkan dari hibah Al-Quran ini. Heeh. betul, Heeh. sangat apa ya, bangga juga sih. Bangga, Wah pasti harus bangga lah. ya, karena nggak apa ya, nggak ada di pikiran gitu, Iya, nggak expect gitu yang ya. saya Mm-mm. tahu ya namanya pengajian ya pasti banyak dong, Mm-mm. ternyata di luar sana masih banyak juga yang membutuhkan gitu, bahkan Iya. tadi cuma ada 2 Al-Quran yang bagus itu pun harus tunggu-tunggu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Impian apa sih? Impian dari Karifda sendiri sebagai yang orang bergerak di dunia sosial secara pribadi gitu. Pengennya seperti apa sih? Mm-mm. Impian gimana nih Iya, Kak? misalnya dari ruang sosial ini mungkin ya tadi selain menjadi sebuah yayasan, apa yang pengen dicapai dari Karifda sebagai seorang Rifda, anak Pandeglang gitu ya? Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Ya sebetulnya untuk impian itu tadi ya, saya tuh masih tergerak di bidang sosial Mm-mm. karena ya tadi masih empati dalam kegiatannya gitu ya, Mm-mm. lingkungan ini gitu tuh Mm-mm. masih membutuhkan uluran kita, tangan kita Iya. kan masih butuh bantuan kita, nggak saya mah kayak nggak cukup banyak gitu Mm-mm. kemauannya ruang sosial ini harus jadi ini, intinya tetap konsisten gitu untuk Iya. bermanfaat gitu untuk Bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Amin. Iya. Kak, Baik. doa ya Kak. Iya, amin. Kita doa bersama-sama untuk kebaikan kita bersama ya. Semoga RRI juga masih Amin. konsisten dan tetap berjaya juga. Amin. Karibia, dulu kuliah jurusan apa emang? Aku sebetulnya Heeh. menyimpang sih Kak, kalau Apa? jurusan tuh ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Oke. Ya, Enggak lah, enggak jauh-jauh juga sebenarnya. banyak juga sih yang ngomong kok malah ke sosial gitu kan. Kuliah dulunya apa gitu. Kata saya ekonomi gitu kan. Mm-mm. Loh kenapa nggak bisnis gitu. Ini Mm-mm. juga bisa kan, insya Allah bisa kita. Ya kan, ini bisnis akhirat, ekonomi syariah juga salah satu bisnis. Tuh. Gitu ya. Itu jadi di belakang itu apa, ceritain dong, ada medali apa atau apa Oh namanya? enggak, sebetulnya ini bukan medali sih. Apa sih itu? Apa namanya? Oh, ID Ya, card. ya bukan, ini medali kelulusan gitu Kak. Oh, gitu. Untuk yang sebelah sini ini, Mm-mm. kalau itu ada dulu pernah ikut apa namanya tuh, Itu yaitu DJP, apa itu? ya, Heeh. jadi pernah jadi relawan pajak Banten juga. Itu jadi apa ceritanya ya Kak, Mm-mm. ceritanya jadi relawan terbaik gitu, makanya ada Wah. itu.
Karena diambil dari non mahasiswa dulu tuh ada mahasiswa dan non mahasiswa gitu. Jadi saya ikutnya yang non Non mahasiswa. mahasiswa. Itu sih Kak. Oh, jadi emang udah deket banget dengan dunia sosial ya, Kak Rifda ya? Ya kalau misalnya untuk kayak relawan itu udah sering Dari ikutan juga dulu. sih. Kayak, di Yatim Mandiri pernah Mm-mm. Harpa ya, les Mm-mm. Harpa. Itu pernah juga Mm-mm. gitu. Dan kalau untuk kerja pun sama gitu Kak, anehnya gitu, apa yang memang ini sudah jalannya juga gitu Mm-mm. ya, kerja di yayasan lagi sampai ke Jakarta dapatnya di program zakat, infak, sedekah juga gitu. Jadi Ya, ini apa jalannya gitu. ya kan kita sesuai dengan kemampuan kita ya yang Allah turunkan ya. Mungkin memang passionnya di situ dari Rifda dan teman-teman ya. Oke, Kak Rifda, terima kasih untuk obrolannya ya. Sukses terus kegiatannya, ruang sosial, Kak Rifdanya Terima kasih juga juga, ya. sehat selalu, semoga Amin. lancar juga Ya, RS. jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Betul Ya, sekali. betul. Baik. Kak Rifda, terima kasih ya. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain obrolan kita ya. Oke Kak, terima Oke, kasih. terima kasih waktunya. Salam buat teman-teman di ruang sosial dan suami pastinya. Iya, salam juga buat tim RRI-nya Kak. Siap. Selamat Terima malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman Pro 2 malam hari ini sudah obrolan kita bersama dengan Arifda ya, founder dari Ruang Sosial yang ternyata kegiatannya memang sangat luar biasa ya. Wakaf Al-Quran yang masih terus berjalan yang bekerjasama dengan salah satu yayasan yang sepertinya lagi-lagi ini sebagai inspiratif untuk kita bersama ya, termasuk dalam program kita di Kita Indonesia, Indonesia Sesungguhnya. Demikian untuk obrolan malam hari ini. Saya Didi Firdaus beserta juga tim kerabat kerja yang bertugas ini di operator ada Aji Chandra. Kita kembali di Pro FM teman terbaik kamu.